kita sebagai anak muda dan yang nonton itu kayak, ayo kita sadar kayak kita tuh nggak bisa selamanya terkurung dalam wabah kayak gini gitu loh, kayak lo stuck aja di sini. Itu udah bukan saat dimana kita tuh mikirin diri kita sendiri gitu loh. Kayak if you're not willingly to do it for yourself, then do it to others kan. Halo, hai healthy people dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, dan juga sore. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di podcast kali ini bertemu nih bersama gue, Reza Nurfadil. Dan by the way, hari ini gue nggak sendirian nih, karena bakal ditemenin sama rekan gue, Adi Pradono. Yang mungkin bisa kalian nanti nemenin gue untuk sesi ngobrol santai nih di podcast kali ini. Hitung-hitung biar gue nggak kelihatan jomblo banget kali ya kalau sendirian begini. Oke, langsung aja kita sambut dong Adinya. Cus Adi, tunjukkan pesonamu. Iya, halo. Halo Adi, apa kabar Di? Alhamdulillah, baik Reza nih, sehat Oke, alhamdulillah walafiat. baik ya. Sehat jasmani juga, alhamdulillah. Sehat rohani, sehat mental, sejahtera. Gemah ripah lo jinawi, pokoknya insya Waduh, Allah. lengkap ya. Oke, by the way, ini tadi kan Reza udah nyapa ya. Gue juga pengen nyapa dulu dong untuk pemirsa di rumah nih, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sedang menonton kita. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini dan pastikan kalian semua menonton video ini sampai dengan akhir ya, karena banyak banget nih nanti info-info menarik seputar COVID-19. Dan tentunya karena itu kalian harus tetap stay tune nih bersama kami di Bincang Santai Podcast AADC. Ada apa dengan COVID? Oke, healthy people, ya selamat datang. Gue ucapin sekali lagi di podcast perdana kita kali ini. Dan pada podcast kali ini nih kita akan banyak membahas seputar perkembangan COVID, terutama yang mungkin makin kesini kasusnya makin mengkhawatirkan dan terjadi banyak sekali kasus peningkatan kasus positif COVID di Indonesia. Dan tentunya nanti kita juga akan membahas seputar bahasan yang menarik mengenai COVID-19 dan bagaimana sih nantinya menjaga self-awareness kita terhadap COVID-19 ini. Ya, betul banget nih Reja. Mungkin untuk semua orang yang sedang menonton ini juga udah pada tahu ya, bahwasannya untuk kasus COVID di Indonesia ini emang melonjak banget. Bahkan kemarin sempat aku baca itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang terburuk karena kasus COVID per harinya itu sudah mencapai 50.000 lebih, seperti itu. Nah, tapi walaupun sudah separah itu nih Reja, namanya orang Indonesia itu ya, masih ada aja gitu loh orang yang masih nggak percaya dan bahkan beranggapan COVID ini sebagai kebohongan dan konspirasi. Nah, oleh karena itu mungkin langsung saja kita sambut ke pembicara atau bintang tamu pertama kita dari warga dari Sunterjaya, di mana tempat kita ber-KKNT nanti. Beliau ini merupakan penyintas COVID-19. Langsung aja kita sambut kepada Fakih Mudafa, silakan bergabung dalam podcast kita di AADC 19. Halo Fakih. Hai Reza, Adi. Iya, halo Fakih. Gimana kabarnya Fakih? Alhamdulillah baik. Thank you nih udah diundang ke podcast kalian. Oh, Biasanya orang-orang oh my kalau di God. podcast sama dari alumni keren gitu kan, ini gue alumni corona gitu. Aduh. Enggak lah, Fakih juga keren. Oh iya, buat informasi juga nih untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Fakih ini kita undang sebagai penyintas COVID juga. Dia ini keren juga, dia merupakan mahasiswa juga di universitas ternama di Indonesia ini. Wah, seperti itu. Tuh, tetap kita promosiin tuh Fakih biar citra lo tetap wah gitu di masyarakat ya, saya. Oke Fakih, ini by the way ngomong-ngomong tadi tentang penyintas COVID-19 nih, mungkin ada banyak warga di luar sana yang belum tahu sebenarnya penyintas itu apa sih, kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit apa sih pengertian dari penyintas COVID-19 ini? Sebenarnya kalau untuk penyintas COVID-19, untuk orang yang lebih mudah dipahami, mungkin lulusan COVID ya, atau enggak kayak alumni corona lah istilahnya, kayak seseorang yang mampu bertahan dan melewati dari sebuah wabah. Kebetulan karena gue kena waktu itu Januari, sempat kena beberapa minggu dan udah sembuh sekarang. Jadi disebut sebagai penyintas COVID ya. Bahasa kerennya sekarang sarjana corona lah kalau orang-orang bilangnya. Oke. Keren juga ya. Corona juga ada sarjananya loh, Ja. Baru tahu ya kita ya. Ada sarjana corona juga ya. Oke. Mungkin Fakih tadi bilang ya kalau
terkena COVID itu mulai dari bulan Januari ya. Januari awal selama beberapa minggu gitu ya terkena COVID ya. Iya. Ya betul apa? Oke. Kira-kira ada nggak sih gejala-gejala mungkin yang dirasakan Fakih terutama secara fisik gitu loh? Karena menurut gue pun ya banyak sekali yang berspekulasi atau pendapat gitu bahwa ketika kita terkena COVID gitu banyak sekali perubahan-perubahan yang ada dalam tubuh seperti wajah menjadi bengkak atau pipi miring dan banyak lebam seperti ditonjok atau lain sebagainya. Mungkin itu apa ya menambah kecemasan gitu loh ya, terutama terhadap masyarakat lainnya dan tentunya berdampak sekali nanti terhadap imunitas tubuh. Nah, kira-kira apa sih gejala-gejala gejala-gejala fisik yang Fakih rasakan gitu saat terkena COVID gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk gejala dari COVID-19-nya itu sendiri, biasanya tuh setiap orang tuh berbeda-beda, sesuai dengan daya tahan tubuhnya masing-masing sama imun tubuhnya masing-masing, sepengetahuan gue. Nah, kalau dari gue pribadi itu, sebenarnya yang gue rasain itu yang pertama tuh pusing sama panas. Nah, itu tuh hari-hari awal-awal tuh, pusing panas yang kayak nggak bisa jalan dari tempat tidur gitu deh. Kayak lo tuh seharian kayak tidur doang. Soalnya pusing banget sepusing itu. Nah, itu tuh gue waktu itu sakit kayak gitu. Nah, hari sebelumnya itu kakak gue udah sakit. Jadi gue ketularan tuh dari kakak gue karena kerja dari Surabaya. Pas dia pulang dari Surabaya, dia sakit. Nah, habis itu gue ketularan. Gue tiba-tiba sakit juga. Nah, habis itu pusing, panas, habis itu bener tuh yang nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasain makanan. Itu gue ngerasain di 5 hari pertama. 5 hari pertama tuh setelah 5 hari itu semuanya udah mulai balik lagi, udah kayak normal. Nah, habis itu yang gue rasain juga batuk. Batuk tapi itu kita batuknya kayak batuk kering gitu. Nggak ada dahak atau apa segala macam, sama tenggorokan sakit. Nah, tenggorokan itu gue sakit full selama 5 hari pertama. Jadi setelah gue baca-baca literatur juga katanya emang masa inkubasi virus yang paling parahnya itu di 5 hari pertama. Nah, setelah 5 hari setelahnya itu dia biasanya bakal kayak orang biasa cuman batuk doang gitu. Nah, jadi gue di 5 hari awal tuh bener-bener kayak tenggorokan tuh kering banget. Lo nelen ludah sendiri aja tuh kayak sakit banget gitu. Kayak gitu sih gejalanya. Nah, habis itu dari gue sakit yang pertama itu akhirnya kita sekeluarga PCR. Pas PCR ternyata gue sekeluarga 5-5-nya positif COVID. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Banyak juga ya ternyata gejala yang dirasain ya, Fakih ya. Itu tadi menarik tuh, nggak bisa mencium bau. Itu benar-benar emang nggak bisa sama sekali. Kayak misal Fakih itu, misal ada parfum nih disemprot di hidung, itu benar-benar nggak kecium ya, Fakih ya? Apa gimana? Kalau gue kan kegiatan sehari-hari gue biasanya gue kan punya kucing ya. Gue punya kucing. Jadi kan Oke. kucing kan pasti dia pup kan di pasir. Nah, suatu Oke, ya betul, betul, betul. gue lagi kena COVID, itu gue bersihin pup kucing gue di pasir. Dan biasanya kan pasti ada bau-baunya kan. Nah, tapi Iya, ini iya, pas gue betul. angkat kok gue nggak cium bau apa-apa, kata gue gitu. Kayak kok ini biasanya bau, tapi kok ini Oh, nggak oke, bau oke, sama oke. sekali. Nah Oh, gitu dari kan. situlah Fakih mulai Nah, merasakan gitu kehilangan indera penciuman gitu ya. ya selain gue jomblo ya karena gak ada yang bisa Waduh. Oke, kan. beda konteks ya. Iya, dari bersihin kotoran kucing gue, habis itu gue kayak gue cobain parfum kayak oh ya udah nggak ada gitu sih. Oke, 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 oke. Nah, itu kan tadi udah ditanya tuh oleh Reza mengenai apa namanya gejala-gejala fisiknya gitulah ya ibaratnya. Nah, kalau dari psikologisnya ada nggak sih Fakih kayak misal dari perlakuan keluarga atau misal tetangga gitu kepada lo dan keluarga lo yang emang ternyata satu keluarga itu positif gitu. Apakah dijauhin atau digunjingin atau bagaimana? Dan kemudian mental lo Dikucilkan menjadi gimana itu? ya. Ya, dikucilkan betul banget untuk saat ini itu ya ada nggak kondisi seperti itu yang Fakih rasakan dan keluarga kira-kira? Oke, kalau gue tuh dengar dari beberapa teman-teman gue yang kayak gue kena corona terus dijauhin sama lingkungan masyarakat ya segala macam. Alhamdulillah di komplek gue itu semuanya sangat suportif gitu. Jadi kayak gue lagi kena corona kan gue berlima, jadi kayak 5-5-nya gak ada yang bisa keluar dong. Nah, jadi tuh Iya kayak benar-benar. tetangga gue tuh
kanan kiri tuh dia bergantian tiap hari ngegantungin makanan di pagar gue, dan itu tuh kayak tiap hari orang yang berbeda gitu. Jadi lingkungan gue menurut gue sangat alhamdulillah itu sangat suportif gitu loh terhadap orang yang kena corona. Bahkan tuh dari RT-nya sendiri tuh kayak kita tuh punya anggaran gitu untuk orang yang kena COVID. Jadi kayak tiap hari dimasakin dimasakin habis itu nanti digantungin. Kayak gitu sih. Jadi selama gue kena COVID, alhamdulillahnya kayak lingkungan kanan kiri gue sekitar gue sangat mendukung dan nggak close minded gitu loh, nggak yang kayak dia kena corona jangan jangan gitu, enggak. Oke, betul 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 banget sih, setuju banget sih gue karena mungkin, ketika, seseorang terkena COVID ataupun, keluarga kita terkena COVID maka, ya tetangga kita sendiri lah ya yang mungkin terdekat istilahnya yang bisa, menjembatani dan juga membantu, terkait, hal-hal, yang kita butuhkan demikian ya. Dan juga tadi kita udah mendengar banyak sekali ya mengenai, gejala yang tadi Fakir rasakan mulai dari tidak bisa mencium, lalu juga gejala-gejala lainnya dan mulai dari fisiologis dan psikologis dan ternyata hoax juga ya banyak hoax yang yang bertebar di masyarakat bahwa yang tadi saya sudah katakan bahwa mulai dari dampak yang terlalu berlebihan, gejala-gejala yang seperti tadi yang wajahnya itu berubah atau bagaimana itu tuh terlalu mungkin banyak sekali yang terlalu berlebihan seperti itu yang nantinya bakal menimbulkan kecemasan yang sehingga berdampak terhadap penurunan imunitas kali seperti itu ya. Oke, mungkin Iya iya iya, betul banget sih tadi Reja yang dibilang, itu kalau misal, banyak banget overthinking mengenai hal-hal yang belum tentu benarnya tentang COVID itu akan iya betul. malah mungkin memperburuk keadaan gitu ya, dan menurunkan imun tubuh kita masing-masing. Dan Iya saya benar juga sekali. pernah baca bahwasannya kalau misal penyakit itu memang 90% itu berasal dari kecemasan atau pikiran kita yang stres gitu. Itu sih kalau dari saya ya yang, masyarakat umum dan nggak tahu gitu ya. Mungkin langsung saja, hal-hal yang seperti itu kita bisa tanyakan ke bintang tamu selanjutnya kita. Asik, bintang tamu kita selanjutnya akan ada dari Waduh. mahasiswi kedokteran, Universitas Sang Tua Surabaya. Langsung saja kita sambut Audrey Vega. Halo, selamat bergabung di podcast kita AADC 19. Hai Adi, hai Reza, hai Halo, Fakir. Audrey. Halo, Masya Allah cantik sekali nih Mbaknya. Aduh. Vega gimana kabarnya Vega? Baik, alhamdulillah baik banget nih Adi, baik banget aku. Oke, terima kasih nih by the way Vega udah mau jadi bintang tamu atau narasumber di podcast kita dan membantu program kerja KKN kami dari mahasiswa IPB. Thank you so much. Juga di Oke, mungkin gini Vega, kita kan udah menjalani masa pandemi ini kurang lebih 1 tahun, hampir mau 2 tahun malah ya. Nah, kira-kira dari Iya. pandangan Vega sendiri nih, mungkin kalau kita tanya Vega sebagai mahasiswa kedokteran, itu pandangan Vega terkait pandemi COVID ini yang terjadi di Indonesia itu seperti apa sih, seperti itu? Oke, thank you banget sebelumnya Adi. Mungkin menurut aku ya, untuk ke pemerintahnya sendiri itu mungkin lebih ke terlambat dan kurangnya precaution gitu kan. Jadi sebenarnya itu mungkin niatnya pemerintah adalah dia nggak mau menimbulkan kepanikan masyarakat kan. Nah, mungkin karena itu dan juga karena pandangan masyarakat sendiri tentang COVID yang kita juga beda-beda. Contohnya kayak orang-orang yang nggak percaya COVID, kayak yang udah diomongin sama Adi sebelumnya. If we think about it, the fact that ada orang yang di Wisma Atlet contohnya, itu mereka ngapain kalau misalnya bukan COVID gitu kan. Jadi mungkin balik lagi kenapa COVID itu bahaya, mungkin karena orang banyak yang mikir kalau COVID itu, oh itu cuma kayak flu biasa, oh itu cuma kayak panas biasa segala macam. Tapi aku juga harusnya Adi juga ngundang nih orang-orang yang nggak percaya COVID yang sebenarnya kita juga heran gitu kan pandangannya kayak gimana sih dan argumennya tuh kayak gimana. Yang kita tahu orang-orang kayak gitu pasti ngomongnya kayak oh COVID tuh kayak paling ujung-ujungnya dibisnisin segala macam kayak gitu kan. Dan the fact that contagious rate dari penyakit ini tuh tinggi yang kayak nimbulin pandemic global kayak gini tuh artinya udah bener-bener situasi yang genting lah menurut aku kayak gitu. Iya, iya Oke, betul. betul. Bener banget sih. Harusnya kita ngundang juga ya, Ja, orang-orang yang nggak percaya COVID-nya ya, biar Bukan kayak lagi seru ya, aja di sini ya, betul ya. kita Ya mungkin pertemukan untuk ya orang-orang satu yang nggak satu percaya ruangan. COVID-nya, semoga sih menonton video ini ya sampai akhir biar nanti terbuka wawasannya, pikirannya sehingga nanti percaya juga akan COVID ini yang memang
mau nggak mau emang ini disebut sebagai pandemi dan wabah juga emang sudah pantas ya karena udah banyak banget korbannya gitu. Oke, benar-benar. Tadi, wah, kita udah dengar ya pandangan Vega juga terkait orang-orang yang punya pandangan yang berbeda-beda ya terkait apa konspirasi mengenai COVID, bahwa banyak banget yang masih nggak percaya mengenai COVID dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti berdampak banget ya ke masyarakat gitu loh. Dan tentunya berdampak sekali ke orang-orang terdekat. Nah, kira-kira bagaimana sih ya upaya yang harus dilakukan gitu loh oleh masyarakat dan mengajak masyarakat nih secara bersama-sama dalam mencegah ataupun kira-kira mengurangi resiko penyebaran COVID dan ini loh apa ya namanya ya, menghadapi orang-orang yang demikian gitu loh. Karena ini kan cenderung menurut saya itu cenderung toksik gitu loh. Karena ini kan nantinya menimbulkan kewaspadaan yang besar juga dan menimbulkan keresahan gitu loh, terutama kepada masyarakat gitu. Dan nantinya pasti berdampak juga dong terhadap kecemasan dan imunitas seseorang seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih pendapat Vega mengenai hal itu? Oke, sebelumnya aku mau nanggepin yang tadi Reza omongin ya, yang ada orang yang nggak percaya COVID. Mungkin menurutku the least they could do adalah menghargai orang-orang yang percaya. Kita nggak tahu behind the reason mereka, perspektif mereka itu punya pikiran kayak gitu kayak gimana. Tapi menurutku aku agak heran aja sama orang yang nggak percaya COVID itu, kayak aku nggak bisa mewakili orang-orang yang nggak percaya. Tapi as a person yang percaya COVID, aku cuma bisa ngasih my own perspective dan ngajak teman-temanku yang mungkin masih waras ya untuk sadar bahwa bahkan nakes-nakes itu udah put their biggest effort, karena aku juga baru jadi mahasiswa, jadi aku pasti belum punya peran banyak lah di masyarakat kan ya. Dan menurut aku kalau kalian nggak percaya, seenggaknya kalian tuh hargailah orang-orang yang percaya. Dan worst case scenario, kalau kalian itu udah sekeliling kalian dan mungkin ada teman-teman kalian yang kehilangan anggota keluarga, itu tuh it's the fact that we cannot refuse to see kan. Dan let's be real deh guys, kayak banyak, dan sekarang ya aku tuh buka Instagram tuh kalau nggak donor darah pasti ada keluarganya meninggal Ya, gitu betul kan. banget ya, Jadi betul-betul. iya, jadi the fact that kalau misalnya kita tuh nggak percaya tuh, aku udah nggak paham lagi sih dengan orang-orang yang kayak gitu tuh gimana gitu, menurut aku sih kayak gitu. Oke, good. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Vega, sebagai karena banyak banget sih untuk isu-isu untuk COVID dan teman-temannya seperti ini ya, yang sekarang lagi hangat-hangatnya adalah mengenai vaksinasi nih Vega. Aku pengen nanya nih sedikit tentang vaksinasi. Mungkin karena di luar sana itu masih ada ya banyak orang yang nggak mau divaksin, termasuk juga Benar-benar banget. untuk tetangga gue nih di sini tuh banyak banget nih Ve yang masih kayak meragukan vaksin, apakah vaksin halal, kemudian vaksin itu malah menimbulkan orang menjadi positif dan segala macam Iya, gitu. jadi Nah takut kali ya mungkin nanti ya. betul banget. Mungkin dari Vega sendiri nih kita tanya langsung kepada Vega sebagai mahasiswa kedokteran, bisa nggak sih jelasin sedikit gitu mengenai vaksin itu apa, kemudian pentingnya bagaimana, mungkin secara umum aja gitu, biar masyarakat yang menonton kita pada hari ini itu mengertilah sedikit tentang vaksinasi ini dan sehingga membuka pikiran mereka untuk mau divaksin seperti itu, Ve. Oke. Mungkin aku ringkes aja ya. Jadi tuh sebenarnya vaksin itu cara kerjanya banyak. Salah satunya adalah jadi vaksin itu untuk memasukkan virus yang udah lemah ke tubuh kita dengan tujuan agar antibodi kita tuh terbentuk. Nah, sehingga nanti kalau ada virus yang datang, tubuh kita tuh udah melakukan prepare untuk melawan virus tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke vaksin itu adalah bukan untuk ngobatin, tapi lebih ke prevention, lebih kayak pencegahan gitu kan. Dan might be orang-orang banyak tuh yang meragukan kayak vaksin tuh karena mereka mikir kayak, oh gue udah vaksin tapi gue bisa positif ya, segala macam kayak gitu kan. Jadi menurut aku appreciation act kepada pemerintah adalah salah satunya dengan kita itu maulah ngikutin kayak vaksin itu kayak gimana, nanti kalau udah vaksin tuh kita bakal kayak gimana gitu kan. Jadi intinya kayak mungkin kalau misalnya ada orang bilang kayak, tapi gue berside effect nih, ada efek sampingnya gitu kan. Menurut aku itu karena ada penyakit yang mendasari. Jadi penyakit mendasari itu kan bisa dibilang sebagai comorbid ya. Jadi faktanya efficacy rate dari vaksin itu, jadi efficacy rate itu bisa dibilang estimasi seberapa efektif vaksin itu dalam tubuh kita. Jadi kalau ditanya kayak uji klinis atau kayak fakta kayak gimana, sebenarnya masih jadi perdebatan. So that's why menurutku penurunan angka COVID itu tuh masih belum terlalu signifikan kayak gitu menurut aku sih. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang vaksin itu
sebagai obat itu menurutku agak keliru sih, karena vaksin itu sebagai pencegahan aja, sebagai prevention aja kayak gitu. Oke, baik-baik. Benar sih, benar banget sih ya. Karena mungkin banyak orang yang menganggap bahwa vaksin itu seperti obat gitu. Karena seperti gue juga tadi pun ikut webinar pun mengenai vaksinasi dan juga pencegahan COVID, dan bahwa memang vaksin itu merupakan suatu upaya untuk menurunkan penderita COVID dan juga menurunkan tingkat keparahan dari si penderita serta menurunkan angka kematian akibat COVID-19 dan juga nantinya mencapai herd immunity, imunitas kelompok. Dan nggak bisa nih kita sendirian yang lakuin vaksin tetapi orang lain enggak, karena itulah pentingnya kita harus saling berintegrasi untuk selalu mengingatkan mengenai vaksinasi, dan makanya kita nggak bisa lakuin sendiri, jadi butuh suatu genggaman tangan secara bersama-sama. Nah, seperti itu sih ya. Oke nih, mungkin tadi udah dengar ya dari pandangan Vega mengenai vaksin dan cukup lengkap dan sangat luar biasa sekali. Oke nih, kita tanya nih mungkin ke Faki nih ya. Kira-kira Faki kan ini kan penyintas dari COVID-19, dan apakah Faki sudah vaksin, dan juga kira-kira menurut Faki seberapa penting sih vaksin itu, dan bagaimana upaya Faki untuk selalu menyebarkan bahwa vaksin itu, ayo dong kita vaksin dong untuk mencapai herd immunity atau imunitas kelompok di masyarakat kita, seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Oke, thank you. Untuk ngejawab pertanyaan itu, sebenarnya dari diri gue pribadi, gue tuh udah vaksin beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu gue udah sempat vaksin. Kalau sebenarnya kan vaksin itu tadi yang Vega bilang ya, vaksin itu tuh virus yang dilemahkan sebenarnya. Nah, walaupun virus yang kuat nih udah pernah masuk nih ke gue, cuma gue berpikir kayak ya gak ada salahnya juga kalau untuk langkah preventif untuk diri gue ke depannya. Toh orang yang bahkan udah 2 kali vaksin aja itu bisa kena lagi kan, dan orang yang udah pernah kena COVID itu dia bisa kena lagi untuk kedua kali. Nah, jadi kalau gue lebih berpikir kayak nggak ada salahnya gue untuk mencegah hal tersebut. Kayak ketika lo udah vaksin itu juga nurunin gejala parah dalam tubuh lo gitu loh, sepengetahuan gue. Nah, jadi kayak gue tuh berpikir kayak nggak ada salahnya nih gue udah kena corona, plasma darah gue juga udah beda, tapi untuk nambah daya tahan tubuh gue kayak kenapa enggak, gratis juga kan disediain. Kalau gue mikirnya gitu. Nah, kalau misalkan untuk langkah gue untuk sebagai kalangan muda dan mahasiswa ya, gue tuh sebenarnya cuman sesimpel kayak gue liat temen gue kanan kiri gue, dan gue tuh biasanya sering nanyain ke mereka kayak, lo udah vaksin belum? Terus kalau misalkan ada yang kayak, enggak, gue takut vaksin gini-gini. Nah, itu biasanya gue kayak, enggak kok, gue vaksin tuh, gue selesai vaksin tapi gue gini doang. Soalnya kan banyak tuh yang takut gitu kan, kayak gue takut nanti gue nggak bisa ngapa-ngapain, pusing segala macam. Dan menurut gue itu reaksi yang wajar. Kalau misalkan virus yang lemah dimasukin ke tubuh lo, imun tubuh lo kan pasti akan menyerang virus itu kan, dan pasti ya lo bakal gak enak badannya atau apa segala macam. Kayak gitu sih paling. Jadi Oke. Ini menarik banget ya. Jadi Sangat-sangat. Faki ini jadi dia sudah pernah terkena COVID, kemudian Faki tetap melakukan vaksinasi seperti itu ya, Faki ya? ya. Iya, ini tuh soalnya nih Fakih, di masyarakat kita ini yang beredar nih informasinya, soalnya tuh katanya nih orang yang sudah terkena vaksin itu tidak diwajibkan orang yang sudah terkena COVID itu tidak diwajibkan untuk vaksin seperti itu. Nah, ini mungkin mematahkan ya seperti itu dari penjelasan Fakih tadi. Jadi enggak ada salahnya juga sebenarnya kalaupun kalian sudah terkena COVID kemudian kalian melakukan vaksin kayak gitu ya. Nah, mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ini mengenai kebijakan pemerintah kali ya, kayaknya seru untuk kita bahas mengenai kebijakan pemerintah ini, yaitu dari masa dulu PSBB, kemudian ke sekarang PPKM. Mungkin kita mulai dari Fakih dulu, kemudian nanti ke Vega ya. Untuk Fakih sendiri nih, kita pengen tahu dong pendapat Fakih terkait PPKM dan PSBB ini. Soalnya kan Fakih ini warga dari Sunterjaya ya, di mana nanti di situ tuh sebenarnya kami akan melaksanakan KKNT nih Fakih. Untuk di sana sendiri kondisi masyarakat terkait PPKM dan PSBB itu gimana sih dampaknya gitu? Mungkin kepada pedagang kaki lima atau mungkin para pelaku usaha ekonomi kecil seperti itu tuh bagaimana sih Fakih gitu untuk kondisinya? Oke, ini pertanyaannya mahasiswa banget ya.
Iya, betul betul betul. Karena ini sebenarnya kita Dan harusnya nih Fakih, kita tuh turun ke sana gitu loh, ke Kelurahan Sunterjaya. Namun karena Iya, kondisi seperti benar. ini gitu nggak memungkinkan. Jadi mungkin kita bisa nanya nih ke Fakih karena Fakih kan warga Sunterjaya. Jadi mungkin lebih tahu untuk kondisi di sananya seperti apa kayak gitu. oke oke oke. Tadi ini pertanyaannya mahasiswa banget nih berat. Tapi sebenarnya gue nggak terlalu concern banget kepada perpolitikan ini. Cuman yang gue tahu adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak mungkin akan menguntungkan semua pihak. Menurut gue itu kebijakan diambil menurut gue adalah memilih probabilitas yang paling kecil orang mengalami kerugian. Misalkan pemerintah ngeluarin kebijakan A, misalnya ada pengusaha, variabelnya pengusaha, masyarakat, pedagang, nggak semuanya itu bisa diuntungkan dengan kebijakan itu. Nah, cuman seharusnya pemerintah kan pasti berpikir probabilitas mana nih yang merugikannya paling kecil untuk sekelompok beberapa masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PPKM atau PSBB itu adalah kebijakan yang probabilitasnya paling kecil? Nah, sebenarnya kita bisa lihat sih dari yang sekarang kayak gimana. Mungkin untuk seseorang yang memiliki pekerjaan tetap atau yang bisa BUMN atau bisa WFH dari rumah, mereka akan merasa ya gaji pokok gua akan tetap berjalan, dia akan tetap masuk. Nah, cuman gimana dengan orang pekerja harian yang kalau misalkan pendapatan per hari kalau dia nggak kerja dia nggak makan. Jadi mereka tuh banyak yang bilang kayak kita tuh sebagai orang miskin mati bukan karena corona tapi mati karena nggak makan. Nah, menurut gua mungkin mungkin kekurangan probabilitas yang merugikannya ada di pekerja harian. Dan menurut gue seharusnya pemerintah yang itu tuh nambel kekurangan dan kerugian yang dikerjain oleh yang didapatkan oleh pekerja harian. Nah, cuman kan sampai saat ini yang gue tahu bansos ataupun bantuan secara dana untuk pekerja harian kan sampai saat ini belum ada ya. Nah, mungkin kekurangan yang bisa gue lihat adalah kekurangannya mungkin dari situ sih untuk kebijakan PPKM. Kayak gitu sih Mantap banget ya, ini emang beda sekali aja kalau emang Kelasnya akademisi beda ya, dari benar-benar. iya, Wah, jauh betul banget. betul betul. Keren, mantap sekali. Semoga untuk Bapak Ibu dan teman-teman di luar sana juga paham seperti itu. Nah, mungkin kita beralih ke Vega. Gimana Vega nih untuk tanggapannya sendiri mengenai PPKM dan PSBB? Mungkin kali ini pandangan Vega sebagai seorang akademisi gitu loh, yang sebagai mahasiswa. Kira-kira apa sih pendapat Vega terkait PPKM dan PSBB yang sudah dilakukan pemerintah saat ini? Oke, menarik banget tadi kalau masalah kayak pemerintah gitu. Betul Menurut banget. menurut aku in theory pemerintah itu udah melakukan sebaik mungkin dan we have to admit it gitu loh, kayak prokes, dulu ada PSBB, sekarang PPKM darurat segala macam kan. Dan mungkin menurutku cuma ada beberapa prokes yang miss gitu loh. Dan faktanya menurut ahli epidemiologi ya yang aku baca, kita itu seharusnya memperbaiki penyebaran COVID-nya dulu kan. Tapi at some point mungkin pemerintah itu juga mau memperbaiki ekonomi Indonesia at the same time. Dan turns out malah jadi kayak setengah-setengah. Dan menurutku juga it's nearly impossible things to do gitu loh. Dan technically mungkin for some people yang nggak terjun langsung kayak kita ini mungkin akan gampang banget nih ngomongnya kayak gini kan. Tapi balik lagi juga ke pandangan masyarakat. Dan menurutku once kita lockdown pasti kan ada aspek-aspek yang harus dikorbankan, kayak tadi katanya Fakih kan pasti nggak akan berdampak buat semua orang. Dan menurut aku it's such a privilege untuk orang-orang yang masih bisa WFH karena ada hal-hal yang apa ya, kayak ada, kalau if we think about it, ada orang yang bahkan hidupnya tuh bukan bulanan tapi harian gitu loh. Ya nggak sih, kayak it simply either lo kena COVID atau lo nggak makan. Udah itu aja kan. Dan menurut aku, ketika pemerintah raising awareness while also controlling the disease, itu kayak bener-bener it's proven to be very effective gitu loh. Dan menurut aku, kalau misalnya Adi tadi nanya tentang PPKM dan kebijakan pemerintah, I think it's a very hard decision that government have to take itu untuk bisa menanggulangi masalah kayak gini. Dan have to be friendly speaking, ada bansos yang dikorupsiin kan kemarin. Dan menurut aku kayak dalam hatiku kayak kok hati nurani lo di mana nih gitu kan. Dan menurutku it's such a huge crime sih against the humanity ya menurutku. Tapi kan alhamdulillahnya pemerintah tuh cepat banget buat nanggulangin dan menanggapi masalah itu kayak penggantian menteri segala macam gitu kan. Jadi menurutku
Itu sih pandanganku terhadap PPKM dan pemerintah segala macamnya gitu. Oke, luar biasa banget sih menurut gue pandangan Wah. dari kedua bintang tamu kita, Reja. Emang nggak salah sih kita ngundang kedua orang ini, bener-bener ya. Oke, Oke. benar-benar. Wah, sangat menggugah sekali dan banyak memberikan manfaat dan juga informasi nih nantinya pasti kepada masyarakat. Oke nih, mungkin masih terkait kebijakan nih ya. Nah, kira-kira nih menurut kalian menurut kalian nih eh, kebijakan-kebijakan yang udah dilakukan oleh pemerintah nih, apakah sudah seefektif apa sih dalam menekan penyebaran COVID dan kira-kira apakah mungkin tanggapan-tanggapan sedikit lah dari kalian mengenai pandangan-pandangan kebijakan dari pemerintah tersebut. Mungkin bisa dari Faki dulu, kalian nanti kita lanjutkan ke Audrey Vega lagi. Oke, Faki. Oke, thank you. Ini yang lagi-lagi nih pertanyaannya masih coba. Oke, kalau menurut gue tadi seperti yang udah Vega bilang sih, pemerintah udah melakukan hal sebaik mungkin yang bisa mereka lakukan, kayak prokes, program vaksinasi atau apa segala macam. Tapi menurut gue sama nih kayak hubungan, kayak misal lo pacaran nih, lo dan dia itu tuh pasti lo harus saling mengerti satu sama lain, cuy, kalau hubungan lo mau bagus. Itu juga dengan pemerintah dan masyarakatnya menurut gue. Kayak pemerintah lo udah oke nih, apa segala macam lalala, tapi habit masyarakat lo tuh masih jelek. Kayak lo mau sebagus apapun pemerintahannya atau sistem kepemerintahan atau segala macam menanganinya, tapi kalau habit masyarakatnya tuh belum bagus, kayak nggak bakal nggak bakal efektif juga gitu loh maksud gue. Nah, sebenarnya ini sih yang banyak gue lihat tuh kayak orang-orang tuh masih yang pada kayak menyalahkan pemerintah sendiri, kayak pemerintah gak bener nih ini segala macam. Tapi dia nggak sadar sama dirinya sendiri gitu loh. Lu masih nongkrong kayak tiap pagi, tiap malam, setiap malam minggu atau apa segala macam. Ya lu juga membantu menyebarkan sebenarnya despite oleh kebijakan pemerintah yang udah dibikin. Kalau untuk seberapa efektif, kalau menurut gue ya, keefektifannya itu bisa gue juga bingung sih untuk mengukur keefektifan itu kita harus measure ini dari mana, kayak dari penurunan angka kah atau dari apanya, gue juga kurang mengerti sih kalau untuk sistem untuk mengukur efektif kebijakannya ini. Cuman yang menurut gue, setiap kebijakan pasti ada plus minusnya, bakal ada kontroversinya juga lah setiap kebijakan. Cuman menurut gue kalau untuk saat ini itu sih pemerintah udah mengupayakan segala cara, dan kita sebagai masyarakat juga nih, kalau misalkan kalian pemirsa yang nonton juga kayak ayolah kita ikutin program pemerintah, kayak disuruh vaksin, ayo kita vaksin. Gak bakal ada chipnya asli. Kayak chip lumayan gede ya. Kayak jarum aja itu kecil, kayak maksudnya kayak gak bakal ada chipnya insya Allah gitu-gitu. Menurut gue itu sih, pemerintah juga udah melakukan, kita sebagai masyarakat juga ngikutin atau patuh lah terhadap hal tersebut untuk mencapai keefektifan yang diinginkan gitu. Oke, mantap. Mungkin kita wait dulu nih, sebelum kita beralih ke pandangan Audrey Vega nih mengenai ini. Sebenarnya pertanyaan efektif nggak efektif sebenarnya ini sedikit membuat kita agak ngeri juga ya, nanti takut dibilang pro kontra dengan pemerintah ya. Karena kita mau nggak mau juga masih disebut sebagai mahasiswa gitu ya. Mungkin kalau dibilang efektif nggak efektif, jujur dari pandangan gue sendiri pun mungkin ya dengan kasus lonjakan yang masih setinggi ini gitu ya aja, kalau dibilang efektif nggak efektif sebenarnya menurut gue sendiri pun kurang efektif. Tapi balik lagi tadi ke pernyataan Fakih juga ada benernya juga. Sebenarnya hal itu pun berhubungan juga dengan habit masyarakatnya sendiri kayak gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu sih untuk pertanyaan efektif nggak efektif, kayaknya itu sedikit memberatkan kita karena kita masih mahasiswa gitu ya saya. Oke, kita lanjut mungkin ke pandangan Vega aja deh. Gimana kalau pandangan Vega, apakah berani mengungkapkan ini efektif atau nggak efektif nih kira-kira untuk kebijakan pemerintah yang sudah kita dilakukan sampai saat ini nih, Vega? Aku boleh mute aja ya, aku nggak berani. Oke, mungkin dari seamannya Vega aja gitu, seamannya Vega deh. Sebelumnya kayak aku juga mahasiswa banget, jadi mahasiswa semester 4
yang belum ngerti banget tentang hal-hal kayak gitu. Cuma aku lebih mau apa ya, lebih concern ke masalah kayak sebagai mahasiswa tuh kita tuh harus bisanya ngapain aja sih gitu loh. Despite kita kayak ngekritik, oh pemerintah harus kayak gini, mereka tuh harus bikinnya kayak gini, karena lo nanti nggak mikirin masyarakat bawah tuh kayak gimana. Sebenarnya itu tuh lebih ke pandangan masyarakat sendiri sih. Bener kata Fakih, yang bener-bener kayak it depends on ourselves gitu loh. Kalau kita ngelihat pemerintah tuh sebagai hal yang kayak terlalu memberatkan banget, kayak dia cuma bisa cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, PPKM segala macam, tanpa ada garansi untuk bikin kita tuh kayak besok gue makan apa ya, kayak hari ini gue makan apa ya. Karena menurut aku udah cukup bersyukur dengan kehidupanku yang sekarang, walaupun kayak PPKM segala macam, aku masih bisa makan gitu loh. Aku nggak harus mikir kayak, mamaku makan apa ya, nanti adikku makan apa ya gitu loh. Jadi menurut aku kalau untuk kebijakan pemerintah sendiri, balik lagi itu lebih ke personal banget. Kita juga sebagai warga negara yang baik juga pastinya kan harus kayak, menurut aku dengan appreciation action kita itu dengan pemerintah adalah dengan kita mau ikut aturan mereka gitu loh. Dengan vaksin, mereka udah menyediakan vaksin yang gratis, itu kan maksudnya it's such a privilege juga gitu loh sebagai warga negara yang udah diurusin segala macam. Jadi menurut aku kayak gitu sih, lebih kebalik ke diri kita masing-masing. Oke. Benar, mau nambahin Oke, dikit. oke. Mau Iya, nambahin dikit. sok. Gue rada setuju banget sih sama yang Vega bilang, kalau untuk yang orang udah punya pekerjaan tetap, PPKM atau PSBB it's okay aja gitu. Tapi gue ada nih satu cerita dikit aja, kayak temen gue. Dia itu sekeluarga pekerja harian, dan dia sekeluarga kena corona. Dan dia kalau bokapnya nggak kerja, dia nggak bisa makan besokannya. Kayak dia tuh kebetulan tuh ada temen kuliah gue, kayak cerita juga ke teman-teman gue. Menurut gue hal-hal kayak gitu loh yang meningkatkan probabilitas kenaikan angka COVID nih. Akhirnya dia bingung kan, kayak, aduh gue kena corona nih, gue tahu gue nggak boleh keluar. Tapi kalau gue nggak keluar, keluarga gue makan apa? Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih mungkin yang sebenarnya kemis oleh pemerintahan. Ya ngejangkaunya atau gimana nya juga kurang ngerti lah di sistem pemerintah. Kayak gitu sih paling. Iya, betul. Mungkin emang beberapa ada kondisi yang masyarakat itu emang serba salah gitu ya. Kayak istilahnya itu bagai makan buah si malakama ya, maju kena, mundur kena gitu loh. Iya, Jadi karena kita udah kena COVID, tapi karena pekerjaan kita juga harian, pendapatan kita harian, mau nggak mau kita harus tetap cari uang gitu ya. Tapi dengan kondisi kita juga lagi COVID nih gitu kan. Jadi mereka tetap bekerja sehingga mereka juga menyebarkan kayak gitu nggak sih? Karena emang ada kondisi beberapa kayak gitu yang emang nggak bisa dihindari kayak gitu. Betul sih, betul. Oke, next apa aja nih pertanyaan selanjutnya nih buat narasumber luar biasa kita? Oke ya, tadi kita udah banyak banget yang ngebahas mengenai sedikit memberikan pandangan gitu ya mengenai beberapa kebijakan pemerintah dan terkait kebijakan lainnya ya. Dan mungkin balik lagi nih ya mengenai apa kira-kira mengenai dari vaksin nih, vaksinasi. Nah, kira-kira menurut kalian nih, boleh nggak sih ajakan kalian nih dari Faki dan juga Audrey nih untuk ayo dong masyarakat kita bersama-sama untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, mungkin dari Faki kira-kira gimana nih? Vega duluan deh, Vega. Oke, boleh Vega. Oke, ini dari mana dulu ya? Ini mungkin aku mau nambahin dikit, nggak apa ya. Jadi, sepengetahuanku, kalau masalah vaksin itu, jadi pemerintah Indonesia itu sebenarnya itu memprioritaskan orang-orang yang belum pernah vaksin. Nah, dari setauku juga orang-orang yang udah terkena COVID kayak Fakih misalnya, itu tuh jadi dia seakan antibodinya itu udah apa ya, antibodinya itu terhadap virus itu udah terbentuk gitu loh. Dan so naturally orang-orang yang survive COVID itu they must be have a stronger immune system kan. Dan COVID itu sekali lagi bisa mutasi. Kita udah pasti pendengar podcast ini udah sangat-sangat amat pintar ya. Pasti varian itu banyak banget, ada alpha, beta, delta, kappa, lambda sekarang kan. Itu bukan berarti orang-orang yang udah pernah kena COVID itu nggak bisa kena lagi. Mereka still have a change untuk reinfected kan. That's why prokes itu harus selalu diperhatiin banget segala macam. Nah, mungkin mau nyinggung dikit aja, jadi sebenarnya tuh COVID itu bahaya banget buat kaum-kaum komorbid. Dimana komorbid ini sekali lagi itu adalah
penyakit, istilahnya penyakit lain lah. Jadi tubuh kita itu punya kemampuan yang disebut dengan homeostasis. Nah, apa sih homeostasis? Homeostasis itu adalah kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi dengan kondisi tertentu sehingga kita tuh bisa survive dengan kondisi itu. Nah, so in general, menurutku badan kita itu recovery rate-nya kan beda-beda ya. Mengatasi masalahnya juga beda-beda gitu loh. Nah, kaum comorbid ini gampangnya itu recovery rate itu dipakai buat nge-cure penyakit mereka. Jadi badan itu harus bekerja 2 kali lebih keras. Nah, kalau masalah tadi Reza nyinggung vaksin segala macam, itu menurut aku balik lagi ke anggapan kita gitu loh. Jangan percaya sama isu-isu yang belum pasti, karena ada bad side that comes with it kan. Jadi jangan cuma dari WhatsApp keluarga mungkin. Kita tuh harus banget bijak memfilter semua informasi dan lebih mikir ke gue itu kayak misalnya pokoknya intinya tuh treat people the way you want to be treated kan. Jadi buat yang aktif Instagram nih, ini lebih kayak apa ya? Lebih ke kayak gue mahasiswa banget nih. Buat yang aktif Instagram mungkin coba deh kalian follow dokter-dokter yang commonly kita sebut sebagai influencer. Jadi contohnya itu kayak kalau kalian tahu Dokter Sam, dan menurut aku I think it's a wise thing to believe karena mereka menurutku juga mempunyai credibility gitu kan. Jadi pakailah media komunikasi itu dengan sebaik mungkin. Jangan cuma kayak, aduh temen gue liburan ke Bali, gue Jangan sedih. tiktokan terus ya. Nah, jangan kemakan deh yang kayak gitu-gitu. Menurut aku kayak gitu sih, bisa lebih kayak gitu. Dan jangan lupa nih kayak it basically depends on kesadaran masyarakat juga. Jadi mereka juga masyarakat harus mencari informasi yang reliable, edukasi tentang penanganan masyarakat, masalah COVID itu kayak gimana. Pokoknya ini tuh saling membantu gitu loh dengan 6M. Itu udah pasti banget ya. Apa? Adi, memakai masker, menjaga kebersihan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Ayo, apalagi Fakih, menjauhi kerumunan, mengatur Cuci tangan. Nah, mencuci tangan, ya gitu. bener banget. Dan ini sih guys, aku mau ngomong satu, kayak di pandemi COVID ini aku lebih belajar kayak aku meng-appreciate even a little things. Kayak contohnya aja ngirim makanan deh. It's a simple gesture yang nunjukin kita tuh solid gitu loh ke orang-orang yang the fact that kita semua tahu nyari rumah sakit tuh susah banget guys. Bener-bener kayak it's a kind of hard things to do in our current circumstance gitu kan. Jadi menurut aku dengan kita kayak di semangat ya kuliahnya, jaga kesehatan, Fakih juga ya, Reza juga ya, itu menurut aku hal-hal yang bisa kita ambil dari pandemi COVID ini gitu. Gitu aja sih guys sebenarnya. Oke, mantap. Oke, pada intinya berarti harus vaksin juga nih kalian semua nih orang-orang yang lagi dengerin podcast ini. Mau kalian sudah terkena COVID sampai 5 kali juga nggak apa-apa kalau tetap vaksin karena itu sebuah pencegahan gitu, nggak ada salahnya sebenarnya kayak gitu, hal kayak gitu. Jadi nggak usah dijadikan perdebatan apakah kalau kalian udah kena COVID nggak usah vaksin, toh juga vaksin sama pemerintah digratiskan seperti itu. Jadi ya udah nggak ada salahnya, seharusnya sudah tidak ada lagi bahasan atau topik yang membuat kalian tuh ragu-ragu untuk divaksin seperti itu. Oke, mungkin langsung ke pendapatnya Fakih, gimana nih ajakannya nih Fakih untuk orang-orang yang sedang menonton podcast kita pada hari ini? Gue pengen nanggepin pernyataan dari Vega dulu tadi sedikit. Oke, silakan. Gue setuju banget untuk afeksi-afeksi yang dilakukan sama kita terhadap lingkungan sekitar kita karena itu butuh banget. Ketika kita offline, kita bisa dapat nih afeksi dengan cara main bareng. Kalau kita hangout bareng, liburan sana sini. Tapi kalau sekarang tuh kita hanya mengandalkan diri kita sendiri untuk struggle hidup kita gitu loh. Kayak orang lain tuh bahkan ya nggak terlalu mau tahu. Jadi afeksi sekecil kayak semangat ya atau apa ngirimin GoFood itu tuh means a lot banget di zamannya sekarang kayak gitu. Kalau untuk ajakan vaksin sebenarnya ini sih dari diri gue pribadi kayak gue sebenarnya terserah terhadap ke kalian semua yang kayak misalkan nanti vaksin data kita ketahuan lah sama orang Cina atau apa kayak atau ada chipnya atau lo nanti jadi zombie atau apa segala macem lo terserah lo mau berpikiran hal seperti itu tapi kalau menurut gue satu hal yang lo tahu ntar lama kelamaan nih seluruh mobilitas kayak lo mau kemana lo tuh harus punya kartu vaksin menurut gue kayak semuanya lama-lama kalau sekarang aja nih bandara yang bisa naik pesawat aja sekarang yang minimal harus udah 1 dosis kan
kayak gue mikir nanti lama-kelamaan lo masuk ke mall atau lo ke coffee shop, pasti yang ditanya itu bukan KTP lo lagi atau data diri lo, pasti kayak kartu vaksinnya mana. Ya menurut gue tuh itu untuk mencapai herd immunity. Dan menurut gue kayak kita sebagai anak muda dan yang nonton itu kayak ayo kita sadar kayak kita tuh nggak bisa selamanya terkurung dalam wabah kayak gini gitu loh, kayak lo stuck aja di sini. Menurut gue kalau misalkan lo mikir kayak nanti 50 tahun ke depan jadi zombie apa segala macam, ya lu bayangin kalau lu nggak vaksin lu jadi zombie, lu jadi manusia sendiri capek gitu lo nembak-nembakin orang yang udah kena vaksin kan. Mendingan jadi zombie bareng-bareng daripada jadi manusia sendiri kalau Iya, gua. betul. Ya kan? Kayak nih, kita jadi zombie kayak lu manusia sendiri, lu capek sendiri. Jadi kan menurut gue, ya itu bercanda ya, nggak jadi zombie. Bercanda ya, bercanda. Jadi menurut gue itu kalau misalkan kalian mikir sekarang, kayaknya gue sehat-sehat aja deh, gue kayak belum butuh vaksin. Kalau menurut gue nggak ada salahnya sekarang banyak banget kayak semua tuh udah terbuka untuk umur 12 ke atas buat vaksin, nggak ada salahnya banget untuk lo vaksin karena semua itu pasti nanti akan dibutuhkan gitu ke depan. Kayak gitu. Mau nambahin untuk yang tadi Vega bilang 6M kan kayak untuk menjaga diri tubuh kita. Ada 1M lagi, Vega. Apa tuh? Untuk menjaga Apa imun tuh? Apa M, tuh? 1M. Mencari pacar. Karena kita butuh Beda di konteks tengah itu masa ya. pandemi gini untuk menambah imun kita harus bahagia, kita harus kayak teleponan atau apa segala macam. Oh, Teleponan oke. dulu kan. Sumpah aku Oke, juga mau Paki, oke. nanggepin sih, aku mau nanggepin banget nih vaksin. Seru banget menurut aku ya, kayak aku lebih ke pengen banget kayak orang tuh sadar gitu loh, karena sumpah ya ini tuh mungkin salah satu alasan aku juga mau diundang ke podcast ini adalah aku pengen orang tuh lebih ngelihat ke sekeliling gitu loh. Dan menurut aku 6M itu bukan perilaku yang sulit gitu loh. Itu merupakan suatu peran terkecil kita yang mempunyai dampak besar kan. Dan menurut aku mungkin sulit ya untuk orang-orang yang abai terhadap COVID ini. Buat orang-orang yang nggak percaya sama COVID ini. Buat orang-orang yang abai, pesan aku cuma satu ya. Coba deh lo mikir ke diri lo sendiri. Lo renungin aja ke diri lo sendiri. Kalau misalnya, oke, lo kuat deh. Lo kuat, kayak imun tubuh lo kayak kece banget misalnya. Ada orang yang COVID misalnya, dia nularin ke orang tua lo, let's say orang tua lo deh. Lo punya tanggung jawab moral ketika lo jadi carrier, ketika lo jadi pembawa, karena menurut gue dengan lo jaga diri lo tuh, lo juga ngejaga diri lo sendiri gitu loh. Dan kalau kalian tahu kan Indo kan juga, Indonesia tuh apalagi kemarin abis Lebaran ya, Indonesia bener-bener banyak banget klaster keluarga kan. Jadi menurut aku ketika kita tuh nggak mikirin orang, kita tuh sebenarnya udah ngelepas tanggung jawab moral kita gitu loh. Dan lagi-lagi ya, buat pentingnya vaksinasi tuh, buat orang-orang yang belum percaya vaksin, coba kalian research. Kalian pakai handphone kalian, jangan cuma main TikTok doang, gini-gini doang. Kalian research tentang vaksin lebih jauh lagi. Karena menurut aku, kita tuh nggak bisa ngandelin pemerintah yang harusnya kayak ini, itu. Kita juga harus bisa, sebagai manusia tuh, kita juga pengen lah COVID ini turun nggak sih guys? Kayak capek banget nggak sih di rumah? Kayak udah lumutan segala macam, kita punya peran penting gitu loh buat melawan prosesnya. Jadi menurut aku, buat yang nonton podcast ini, aku yakin banget kalian semua itu sangat peduli dan mempunyai empati, mempunyai manner, dan apalagi terhadap global pandemic kayak gini kan. Dan jangan lupa buat merhatiin prokes, stay healthy, stay safe, stay sane menurut aku. Itu deh. Keren. Ya, thank you banget nih untuk kedua bintang tamu kita atas pandangannya yang luar biasa. Mungkin sebelum kita ke penutupan ya akan ada satu pertanyaan lagi nih yang kira-kira tadi terlupakan. Soalnya banyak juga nih masyarakat umum yang masih pada parno nggak sih kalau misal diciduk gitu atau misal dibawa gitu ke Wisma Atlet atau tempat-tempat isolasi seperti itu. Jadi mereka tuh lebih memilih untuk isolasi mandiri gitu loh, tuh Paki gitu dan ya. Vega. Nah, kira-kira nih, iya betul. Jadi banyak banget yang pertanyaan atau yang mereka masih belum tahu untuk kiat-kiat atau bukan kiat-kiat ya, cara-cara yang baik atau isolasi mandiri yang baik dan benar itu seperti apa sih kayak gitu. Mungkin boleh dari Fakih gitu yang udah melaksanakan isolasi mandiri dan mungkin nanti ke Vega juga dari pandangannya dia sebagai mahasiswa kedokteran kira-kira untuk isolasi mandiri yang baik dan benar itu seperti apa sih gitu biar masyarakat tahu gitu loh kayak gitu. Kalau dari diri gue pribadi ya, gue sebenarnya lebih pengen di Wisma Atlet, cuy. Karena banyak yang cinlok,
banyak yang dapat teman baru, main bareng kayak gue sangat menyayangkan gue gak ke Wisma Atlet. Coba ke Wisma Atlet, kayak gue punya pacar sekarang kan. Cuman karena Aduh. lagi penuh banget tuh. Iya, Eh, betul. nah, ini gue cerita kronologi gue ya mungkin ya. Jadi setelah dinyatakan dari hasil PCR gue positif sekeluarga, kita tuh bilang ke RT setempat kita. Nah, RT setempat kita nanti nerusin ke puskesmas. Nah, nanti dari puskesmas tuh dia nanya, kira-kira kamu mau isoman di rumah atau mau di Wisma Atlet? Nah, pada saat itu pertimbangan keluarga gue adalah kalau di Wisma Atlet semuanya enak, kayak makan gampang, obat juga disediain, dan yang paling penting tuh nanti kalau swab atau apa di sana tuh nggak perlu bayar. Nah, gue jadi mikir kayak, soalnya di Wisma Atlet juga enak kan, banyak temennya, jadi gue nggak bakal merasa sendirian gitu kayak segala macamnya. Cuman ternyata karena waktu itu gue corona yang gelombang pertama itu lagi tinggi-tingginya, jadi Wisma Atlet itu lagi penuh, dan kayak misal hari ini kakak gue yang kosong satu kamar, terus besokannya baru kosong lagi satu kamar baru gue. Nah, jadi kayak kepisah-pisah gitu. Akhirnya kita mutusin kayak ya udah kita isoman aja di rumah sendiri masing-masing. Nah, kalau untuk hal-hal isoman yang gue lakukan adalah gue itu tiap pagi bangun jam 6 jam 7 itu tuh langsung olahraga, senam atau berjemur di halaman rumah gue. Di halaman rumah gue, di teras rumah gue, kita tuh sekeluarga berlima pasti udah bangun, jemur apa segala macam. Habis itu minum susu, vitamin itu setiap hari, sama obat-obatnya ini tuh untuk nurunin gejala aja sih. Karena kan sebenarnya belum ada obat kan untuk COVID. Jadi obat yang gue minum tuh untuk penurunan gejala gue aja. Sama yang paling penting itu tidur yang cukup. Kayak gue tuh selalu dimarahin jam 10 gue belum tidur, gue pasti dimarahin. Kayak pagi tidur dari jam 10 kayak gitu. Nah, dan itu gue lakukan selama 14 hari. Selama 14 hari nonstop waktu itu gue isoman di rumah. Jadi kayak gitu doang, pagi gue olahraga segala macam, berjemur, habis itu ngelakuin aktivitas kayak biasa, sama tidur yang cukup. Sama yang paling penting itu jangan stres. Karena Iya, ketika pikiran betul. lu stres, ketika aduh gila gue kena corona, gue mati gak ya? Lu tuh bakal langsung kayak, gue mati beneran nih. Tapi kalau gue tuh kayak, oh ternyata kayak batuk pilek biasa. Kata gue tuh nanamin di otak gue kayak, oh corona ya udahlah biasa aja, banyak yang sembuh kok gitu. Cuman yang emang dikonsernin adalah orang tua gue. Karena orang tua gue kan udah 50-an lebih ke atas kan. Tapi syukur alhamdulillah bokap sama nyokap gue juga nggak kenapa-napa. Dia juga cuma kayak batuk pilek biasa gitu dong, dan sehat sih alhamdulillahnya. Kayak gitu. Oke, Yang penting oke, itu oke, kita harus oke. mindset bahagia di tengah pandemi kayak gini. Kayak gitu. Oke, mantep. Nah, sekarang dari Vika gimana, Ve? Kira-kira untuk isolasi mandiri yang baik dan benar itu yang bisa diterapkan oleh orang-orang gitu. Pasti yang diomongin Fakih itu lebih bermakna ya daripada aku yang belum kena COVID, dan Ya, insya Allah amit-amit, Ve, ya, amit-amit. amin. Tapi Jangan menurut sampai. Jangan sampai. jangan sampai. Tapi menurut aku apa yang Sampai. diomongin Fakih itu bener banget. Kayak semuanya yang diomongin Fakih itu sesuatu yang menurut aku sudah harus menjadi apa ya, jadi daily habit kita untuk kedepannya gitu loh. Jadi makan yang benar, terus kayak apa namanya, kayak tidur yang cukup, olahraga, jemur segala macam. Cuma yang benar-benar penting banget adalah jangan stres. Jangan pernah stres, karena ketika, jadi kalau untuk lebih ke apa ya, ke medisnya sendiri tuh, kalau kita stres, tubuh kita kan mengeluarkan hormon ya. Jadi hormon yang seharusnya nggak kita keluarin tuh jadi kayak keluar gitu loh. Kalau misalnya kita stres segala macam kayak gitu. Dan menurut aku balik lagi ke 6M itu selalu 6M, selalu 6M. Aku bilang ke semua keluarga aku 6M, 6M, 6M. Dan menurut aku juga kalau misalnya ada teman-teman Adi, teman-teman Fakih, teman-teman Reza yang belum terlalu aware terhadap 6M tuh kayak lo toyor aja di palanya, kayak woi, lu mau mati apa gimana deh. Karena gini guys, karena menurut aku itu udah bukan saat dimana kita tuh mikirin diri kita sendiri gitu loh. Kayak if you're not willingly to do it for yourself, then do it to others kan. Jadi
aku ada closing statement satu. Jadi aku pernah baca Superman tuh nggak ada guys, Spider-Man tuh nggak ada, Ultraman tuh nggak ada. Yang ada adalah Isoman. Terima kasih semuanya. Oke. Oke. Wah, keren banget sih ya, benar-benar. Banyak banget ya kita tadi udah ngebahas mengenai mulai dari vaksinasi, kemudian berbagai kebijakan pemerintah, dan juga tadi pun mengenai pencegahan dan isolasi mandiri dan lain sebagainya. Jadi oke, healthy people, mungkin karena waktu sudah, karena kita juga udah ngalor ngidul banget ya tadi diskusinya, dan karena mungkin saking serunya kayak mungkin tadi udah banyak banget nih sebenarnya catatan sampai berapa halaman ini, udah sampai panjang banget tadi ya, gara-gara Bikin mungkin naskah kayak bikin ya. cerpen ini. Jadi memang mungkin dari saya pun tentunya sangat penting sekali yang mengetahui berbagai berita seputar COVID dan pentingnya menyaring berita seputar COVID, dan juga bagaimana sih tadi kita meningkatkan self awareness kita dan juga saling berjibaku nih satu sama lain untuk tetap menjaga dan juga melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Dan pastinya nih jangan lupa untuk selalu menerapkan 6M seperti mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker dengan benar, lalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan juga mengurangi mobilitas. Dan juga nih tadi kita pun jangan lupa untuk selalu meningkatkan spiritual kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nanti jangan dilupakan itu loh untuk mungkin bagi agama Islam dan bagi non Muslim pun sama, jangan lupa selalu untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke, mungkin ada tambahan dari Adi? Untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jangan lupa juga tadi udah disampaikan oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa mengenai vaksinasi juga. Jadi untuk kalian semua yang masih ragu-ragu, stop untuk ragu-ragu, karena udah nggak ada alasan lagi untuk kalian memperdebatkan ini kayak gitu. Meskipun kalian sudah terkena COVID beberapa kali pun nggak ada salahnya untuk kalian divaksin, karena itu udah gratis juga dari pemerintah, karena itu sebagai upaya atau inian kita untuk pencegahan agar kita tidak terkena COVID kembali, seperti itu. Jadi nggak ada lagi kata-kata kalian ragu untuk divaksin ya. Oke, baik. Bagi health people, jangan lupa juga untuk terus mendengarkan podcast AADC di episode-episode berikutnya. Dan juga nih, bagi kalian yang ingin mungkin memberikan sedikit kritik dan juga saran, bisa nih kirimkan ke DM Instagram kita di @kkntipbjakartautara02. Atau kalian bisa memberikan komentar di akun YouTube kita nih, kkntipbjakartautara02. Ya, betul banget tuh. Jangan lupa di-subscribe juga ya, di-share juga ke teman-teman kalian, keluarga, ataupun apapun itu yang circle kalian, agar informasi-informasi yang kita bahas pada podcast kali ini tuh bisa tersampaikan juga. Dan mohon mungkin nanti untuk kesediaannya agar mau mengisi kuesioner kita, hanya ada satu pertanyaan guys, itu cuman apakah podcast ini bermanfaat untuk kalian, seperti itu, just it. Jadi nggak bakal lama untuk kalian membantu juga pelaksanaan program kerja KKN kita ini dengan mengisi kuesioner tersebut. Oke, itu aja sih mungkin kali ini untuk sesi podcast kita di AADC Ada Apa Dengan COVID. Aku Adi Pradono dan rekan aku satu lagi, Reza Nurfadil. Ya, pamit undur diri. Terima kasih. Keep your body fit and always stay healthy. Bye-bye. La 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 la